Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ibu Dewi Kartikasari di pelajaran bisnis online kelas 12. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi iklan online sebagai lanjutan dari materi yang kemarin. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi, yaitu mengenai jenis-jenis dari iklan online, kemudian bagaimana cara pembayaran iklan online, kemudian lagi bagaimana cara untuk memasarkan iklan online atau menggunakan media apa saja. Oke, kita lanjutkan saja langsung ya. Ya, bisa kalian lihat di sini di layarnya ada beberapa jenis dari iklan online ya. Yang Ibu cantumkan di sini ada 8 jenis, tapi bisa lebih ya. Untuk yang pertama bisa kalian lihat ada direct advertising, kemudian ada self-service advertising. Yang ketiga itu ada ad network, kemudian yang keempat ada contextual advertising. Yang kelima ada Twitter advertising, kemudian yang keenam ada video advertising. Kemudian yang ketujuh ada sponsorship, dan yang kedelapan ada social advertising. Oke, bisa kalian ingat-ingat dulu ya, iklan itu dalam bahasa Indonesia, tapi ketika kita berbicara bahasa Inggris maka kita bisa menyebutnya dengan advertising. Oke. Atau kalau kalian bisa lihat ada ads ya, kata-kata yang suka ada ads itu adalah artinya iklan. Oke, Ibu langsung jelaskan saja. Silahkan bisa kalian lihat, yang pertama itu ada direct advertising. Bisa diartikan di sini secara singkatnya itu adalah ketika kalian melakukan pemasaran atau melakukan iklan secara langsung ya, melakukan iklan secara langsung yang dilakukan oleh kalian sendiri. Jadi antara pembuat iklan kemudian ada web atau blog yang dibuatnya itu saling berhubungan dan secara langsung dia kelola ya. Jadi misalkan Ibu contohin, Ibu punya WhatsApp ya, atau Ibu punya web, kemudian Ibu mau memasarkan iklan Ibu ya, iklan produk dagangan Ibu, maka Ibu langsung berhubungan dengan si pembeli ya. Jadi di sini direct advertising, atau antara Ibu dan si pembeli itu langsung berhubungan secara langsung ya, jadi tidak melalui perantara. Oke, yang kedua itu ada self-service advertising ya. Self-service advertising, itu adalah dimana pelayanan dari diri sendiri itu ketika kalian beriklan itu diutamakan ya. Jadi dari mulai ketika kalian buat blog, ketika kalian buat web, kemudian kalian mendesain iklannya, kemudian kalian mulai memasarkan iklannya, iklan produk kalian. Nah, itu dilakukan secara sendiri ya. Jadi self service advertising ya, jadi dilakukan semuanya sendiri dengan kemampuan sendiri ya, atau mengelola iklan online-nya sendiri ya. Misal punya Facebook, mau memasarkan produknya, ya sudah, saya desain dulu produknya harus seperti bagaimana tampilannya untuk menarik pelanggan. Nah, kemudian kita upload di Facebook kita, kemudian dikelola oleh kita sendiri. Hampir mirip dengan direct advertising, tapi di sini self service itu lebih ke pengolahannya. Jadi pengolahan iklannya dilakukan secara sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, Ibu lanjutkan yang ketiga, itu ada yang namanya ad network ya. Jadi kalau kalian berbicara atau kalian mendengar kata network, yaitu adalah jaringan ya, atau hubungan. Nah, di sini iklan network atau ad network itu diartikan sebagai iklan yang saling berhubungan ya, antara iklan dengan media atau iklannya dengan medianya itu saling berhubungan. Misal, Ibu contohkan, kalian mau beriklan, kemudian kalian minta bantuan orang untuk mengiklankan produk kalian. Nah, orang yang menjadi perantara kalian itu menggunakan misalkan web. Nah, webnya dikelola oleh orang yang kalian minta bantuannya. Nah, jadi di sini ada ad network antara jaringan dari kalian sebagai konsumen ya. Di sini kalian konsumen, kemudian kalian juga meminta bantuan dari si produsennya, yaitu yang membuat iklannya. Kemudian yang membuat iklannya ini nanti menghubungkan informasi-informasi di dalam webnya kepada kalian jika ada yang membeli produk kalian. Bisa dipahami ya. Jadi di sini ada alurnya lebih panjang. Oke, selanjutnya di sini ada contextual advertising. Contextual advertising ini bisa diartikan sebagai
iklan yang berkonteks. Jadi iklannya itu tidak random atau tidak acak. Iklannya tidak acak. Bagaimana Bu iklan yang tidak acak? Nah, iklan yang tidak acak ini adalah iklan yang sudah dipilih sesuai dengan jenis dari iklannya, ya, atau jenis iklan-iklan yang sudah satu jenis. Ya, Ibu contohkan misalkan kalian memiliki produk makanan. Nah, nanti di situ iklannya berkonteks, maka judulnya itu adalah iklan makanan, ya. Jadi nanti beberapa iklan yang akan muncul yaitu adalah iklan-iklan hanya makanan saja. Untuk pakaian atau retail lainnya mungkin tidak akan muncul ketika ada contextual advertising. Jadi di sini dipisahkan dengan jenis-jenis iklannya. Ada iklan makanan, ada iklan produknya itu adalah baju, kemudian ada lagi iklan perabotan rumah tangga. Ya, jadi iklannya hanya akan muncul ketika kalian atau si pembeli itu membuka produk yang diiklankan. Ya, jadi bisa dipahami ya, Ibu mau cari baju. Nah, kebetulan kalian jualan baju, maka bisa jadi iklan kalian muncul ketika Ibu sedang mencari produk baju, ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nomor 5 itu ada Twitter advertising. Tidak usah panjang, penjelasan Twitter advertising itu adalah iklan yang digunakan atau dilakukan di aplikasi Twitter, ya. Jadi Twitter itu adalah sebuah sosial media, salah satu sosial media, tapi saat ini Twitter itu sudah dibuat yang namanya Twitter advertising. Jadi khusus untuk pengiklanan. Selanjutnya ada video advertising. Nah, ini mungkin kalian sudah tidak asing. Jadi advertising atau iklannya itu digunakan dengan media video, ya. Jadi videonya itu isinya iklan, ya. Seperti contohnya di TV, televisi, ya. Di televisi itu banyak video advertising yang mungkin bahkan castingnya atau pembuatannya, produksinya itu cukup lama dan butuh yang namanya brand ambassador. Nah, brand ambassadornya misalkan ngambil artis, ya. Makanya di iklan itu pentingnya itu ketika orang bisa kita tarik untuk membeli produk kita, itu salah satunya ada sesuatu yang mencolok atau yang menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya sponsorship. Nah, kalau untuk sponsorship ini bisa dikatakan bisa online, bisa offline. Kalau untuk yang offline itu kalian suka lihat yang namanya banner di jalan, itu banyak iklan-iklan yang dipajang menggunakan banner. Nah, kemudian kalian juga banner itu tidak hanya offline, tapi banner juga bisa ada di pemasaran atau iklan online. Di web itu suka ada, ya. Di web itu misalkan jualan obat, nah itu suka ada tuh bannernya muncul, ya. Bannernya muncul, kemudian itu namanya banner juga, cuman dilakukan secara online, ya. Nah, sponsorship di sini memiliki beberapa kekurangan, yaitu adalah tidak adanya atau kurangnya informasi lebih lanjut dari produk. Karena apa? Karena dari sponsorship ini biasanya bannernya hanya gambarnya satu saja, jadi ditampilkan hanya satu gambar saja. Kemudian itu tidak cukup jelas atau tidak cukup memberikan penjelasan kepada pembeli untuk menampilkan produknya. Oke, selanjutnya yang ke-8 itu adalah social advertising. Nah, untuk social advertising di sini bisa kalian lihat, kalian punya sosial media, ya. Misalkan WhatsApp, Facebook, Twitter, kemudian ada lagi Instagram, kemudian masih banyak lagi aplikasi lain yang menampilkan sosial media. Nah, sosial media di sini sangat berpengaruh terhadap yang namanya iklan, ya. Apalagi saat ini. Jadi social media advertising mungkin hal yang paling sering kalian dengar ataupun yang paling sering kalian gunakan untuk memasarkan produk kalian. Oke, untuk jenis-jenis iklan online yang sudah selesai, ya. Ibu lanjutkan di cara memasarkan iklan online. Oke, di sini ada yang melalui website atau blog, ya. Kemudian ada lagi yang di jaring sosial, kemudian ada lagi yang iklan benar. Ini sudah hampir sama seperti yang tadi. Jadi Ibu bisa jelaskan ke kalian. Sebelumnya kalian di kelas 11 itu sudah pernah membuat yang namanya website atau blog, ya. Cuma nanti akan dilanjutkan kembali di kelas 12. Jadi silahkan kalian ingat-ingat kembali website atau blog yang sudah pernah kalian buat bersama Ibu, ya. Praktiknya itu sudah dilakukan. Oke, yang kedua juga jejaring sosial. Beberapa jejaring sosial yang kalian miliki juga sudah pernah dibuat sebagai praktik bahan untuk bisnis online. Selanjutnya itu ada yang namanya iklan banner, ya. Jadi iklan banner di sini ya seperti tadi, iklannya melalui gambar, ya, dibantu melalui gambar. Selanjutnya di sini ada yang namanya metode pembayaran iklan online, ya.
Jadi di sini ada yang namanya menggunakan rekening bank lokal, kemudian ada lagi kredit card atau kartu kredit, kemudian ada PayPal, kemudian ada Alert dan Cek dan Western Union. Mungkin Ibu akan jelaskan ini yang paling jarang kalian dengar, mungkin ada PayPal, Alert dan Western Union. Kalau untuk PayPal itu pembayarannya itu menggunakan media pembayaran ya. Misalkan Ibu pakai mesin edisi ya, mesin edisi yang pakai card itu loh. Kalau kita suka lihat di supermarket, ditanyain mau bayar tunai atau menggunakan kartu Bu. Nah, itu di situ pasti kasirnya menggunakan yang namanya mesin edisi. Nah, yang selanjutnya itu ada alert ya. Alert itu jadi kalian nanti diminta untuk membayar, tapi nanti akan diingatkan di suatu hari. Kalau untuk yang lebih gampangnya mungkin Ibu bisa contohkan seperti di Shopee atau di aplikasi lainnya ya, yang marketplace itu ketika kalian membeli sesuatu kemudian kalian membayarnya secara tidak tunai, nanti kalian akan diingatkan untuk membayar di suatu hari atau di lain hari, tapi tetap harus dibayarkan ya. Kemudian yang terakhir itu ada Western Union. Nah, Western Union ini biasanya digunakan untuk membayar metodenya untuk uang asing ya. Jadi misalkan dari luar negeri, misalkan bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia, nah menggunakan Western Union, jadi langsung diubah, mata uangnya itu langsung diubah ketika kalian yang pembelinya atau konsumen kalian itu adalah orang Malaysia, orang Arab atau orang Singapura. Nah, itu nanti menggunakan, bisa jasa pembayarannya itu menggunakan Western Union. Oke, selanjutnya ya, di sini ada evaluasi. Bisa kalian lihat evaluasinya itu hanya satu soal saja. Seperti pertemuan sebelumnya, kalian cukup memberikan atau menggunakan komentar kalian ya, mengetikkan komentar kalian yang isinya itu adalah nama kalian, kelas kalian, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ya. Nanti absen itu akan masuk ketika kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, Ibu bacakan pertanyaannya. Di sini ada banyak jenis iklan online. Nah, dalam bisnis online, manakah jenis iklan online yang sudah pernah kalian coba gunakan? Ya, tadi dari jenis-jenis iklan online yang sudah Ibu jelaskan, yang 8 tadi. Nah, iklan online manakah yang pernah kalian gunakan untuk memasarkan produk kalian ketika kalian menjual sebuah produk? Ya, jadi silahkan tuliskan beserta pengalaman kalian. Ya, jadi silahkan bisa panjang ya dan bisa pendek. Silahkan, itu sesuai dengan kalian sendiri. Oke? Bisa dipahami ya untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Tunggu pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Semoga ilmunya masuk ke kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.